berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Lail, kembali ke tempat duduk ya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan sikap cinta tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Garuda Pancasila. Ayo anak-anak berdiri. Jadi teman-teman, Siapa yang ingin maju di depan untuk memimpin lagu Garuda Pancasila? saya Bu. Ayo maju. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, kembali ke tempat duduk ya. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran dan kerapian kalian. Imelia Natali, Hadir Bu. sudah rapi? Ya. Dini Elvida Rahma, Hadir Bu. itu ada sampah. Mobil dong. Sifadila, Hadir Bu. Erlinda, Hadir Bu. Wanda, Hadir Bu. Laili Nurkhalifa. Ibu, Selanjutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu tidak hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari? saya Bu. Ayo Rizky. Hak itu apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus membantu orang tua, kita harus memanfaatkan listrik. Ada yang lain? Jawaban kalian semua benar. Seperti jawaban Rizky, yaitu hak mendapatkan energi listrik. Selanjutnya Ibu akan menyajikan sebuah teks. Nah, ini adalah teks tentang hemat energi, hemat biaya. Ayo, siapa yang ingin membaca? Saya Bu. Ayo Rizky. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Terima kasih Rizky. Beri tepuk tangan untuk Rizky. Selanjutnya, siapa yang ingin membaca paragraf kedua? Saya Bu. Ayo Laili. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Terima kasih Lail. Beri tepuk tangan untuk Lail. Setelah kita membaca teks tentang hemat energi dan hemat biaya di pandemi, selanjutnya kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang tahu tidak apa itu gagasan pokok? Saya Bu. Ayo Rizky. Gagasan pokok itu gagasan yang utama. Ada yang lain? Benar jawaban Rizky. Jadi gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Jadi di dalam sebuah cerita itu terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalau gagasan pokok itu kalimat utama. Selanjutnya gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas yang fungsinya untuk menjelaskan gagasan pokok. Selanjutnya untuk mendalami materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, Ibu akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Jadi di LKPD ini kalian mengerjakan tentang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan tujuan mencari informasi berdasarkan teks visual. Yang kedua, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks visual yang telah disajikan. Langkah-langkah pengerjaan ada bacalah perintah terlebih dahulu, isi identitas dalam kolom yang sudah disediakan, jawablah pada kolom yang sudah disediakan. Jangan lupa berdoa.
kasih Bu. Setelah kalian mengerjakan, siapa yang ingin mempresentasikan hasil lembar kerja kalian? Saya Bu. Ayo Emilia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya. Yang pertama, ide pokok dari bacaan hemat energi, hemat biaya. Ide pokoknya yaitu yang pertama, hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Kalimat pendukungnya, apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Yang kedua, ide pokoknya, contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Kalimat pendukungnya, listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Paragraf ketiga, ide pokok, untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Kalimat pendukungnya, oleh karena itu, kita harus berhemat dalam penggunaan listrik. Paragraf keempat, ide pokok, keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kalimat pendukungnya, semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Paragraf kelima, ide pokok, oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut. Kalimat pendukungnya, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Terima kasih. Terima kasih Emilia, kembali ke tempat duduk ya. Beri tepuk tangan untuk Emilia. Dari tes hemat energi dan hemat biaya, di situ menjelaskan bahwa kita harus menggunakan energi listrik seperlunya saja dan kita harus menghematnya. Itu termasuk ke dalam materi hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang ingin membacakan ini? Ayo Bu. Ayo Dini dibaca. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Namun, hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Contoh dari hak adalah kita berhak untuk menggunakan energi listrik. Namun, kita tidak boleh menggunakan energi listrik dengan boros. Terima kasih Dini. Jadi, hak adalah sesuatu mutlak yang menjadi milik kita sendiri. Contoh dari hak dalam kehidupan sehari-hari adalah kita berhak menggunakan energi listrik, namun kita tidak boleh menggunakannya dengan boros. Yang kedua ada kewajiban. Ayo, siapa yang membaca ini? Ayo Wanda. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contoh dari kewajiban adalah kita wajib menghemat dan menggunakan dengan bijak atau seperlunya sesuai kebutuhan kita. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Ya, jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Seperti kewajiban kita menghemat energi listrik, kita tidak boleh menggunakannya terlalu berlebihan. Untuk memperdalam materi tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, Ibu akan membagikan sebuah LKPD tentang hak dan kewajiban terhadap energi listrik. Terima kasih Bu. Oh iya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Febri Margareta dengan NIM 2020-104-303-11076. Saya di sini sebagai observer dari Melita Siska Putri dengan NIM 2020-104-303-11070. Dengan tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran keempat. Jadi, kesimpulannya, dalam pembelajaran sudah sangat efektif. Guru juga bisa mengkondisikan siswa yang ramai agar tertib untuk mengikuti pembelajaran. Dan media yang digunakan juga sudah sesuai dengan pembelajaran luring berdasarkan RPP yang telah dibuat. Pembuatan LKPD juga sudah sesuai dengan tujuan. Siswa juga dapat mengerjakan tugas secara individu, kelompok, dan klasikal. Siswa juga diberi waktu untuk bertanya apabila terdapat materi yang masih belum dipahami. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilna Dwi Septiani dengan NIM 2020-104-303-11054. Di sini saya sebagai observer dari Melita Siska Putri dengan NIM 2020-104-303-11070. Jadi, kesimpulannya dari praktik micro teaching yang dilakukan oleh Melita Siska dengan tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, dan pembelajaran keempat. Praktik micro teaching yang dilakukan oleh Melita sudah sangat efektif. Dalam pembelajaran di kelas, guru sudah dapat mengkondisikan kelas sehingga situasi yang ada di kelas itu sangat baik, agar pembelajaran yang diterima oleh siswa itu dapat diterima oleh baik. Di mana Melita Siska melakukan kegiatan tanya jawab untuk mengetahui sampai di mana pemahaman siswa tersebut. Media pembelajaran yang dipilih juga sangat cocok dengan pembelajaran yang sudah dituliskan pada RPP-nya. Tidak lupa, LKPD juga dibuat oleh Melita sehingga siswa dapat mengerjakannya secara individu maupun kelompok. Sekian kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktik micro teaching yang dilakukan oleh Melita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.